guys, welcome back to my channel. Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa dukung aku melalui like, comment, dan subscribe ya. Dan kalian juga bisa share video-video aku ke teman-teman kalian semuanya. Oke guys, jadi di channel kali ini aku akan sharing tentang akibat hukum pernikahan siri. Kenapa aku tertarik banget sharing masalah ini? Karena masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri tanpa tahu akibat-akibatnya jika nanti mereka melakukan pernikahan siri, guys. Teman-teman udah tahu belum sih pernikahan siri itu apa? Jadi, menurut hukum positif, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mereka melakukan pernikahan siri secara agama saja, tanpa dicatatkan ke pencatatan KUA. Nah, pada peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan secara hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pernikahan nggak sah secara agama saja ya guys ya, karena pernikahan secara agama itu selagi syarat-syaratnya terpenuhi, seperti beberapa ini, misalkan ada wali, kemudian yang disaksikan dengan 2 orang saksi, ada mas kawin, itu kan dengan syarat-syarat lain terpenuhi, itu sudah sah guys. Nah, tapi kalau misalkan nggak dicatatkan di KUA, itu belum ada legalitas perkawinannya guys ya. Jadi benar-benar harus dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang melakukan pernikahan siri? Jadi kalau faktor-faktornya ini banyak banget guys. Jadi kayak misalkan ini aku sebutkan beberapa ya. Jadi misalkan tidak direstui orang tua, salah satu pihak orang tua tidak merestui, mereka bisa melakukan pernikahan siri. Kemudian adanya hubungan terlarang. Nah, hubungan terlarang ini bisa jadi melakukan hubungan suami istri sebelum dia menikah dan kemudian hamil duluan. Jadi untuk mengantisipasi lahirnya anak lebih dulu, mereka melakukan pernikahan siri. Kemudian pihak istri tidak bisa membahagiakan suami, bisa juga seperti itu. Kemudian ada juga faktor tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Jadi ada seseorang itu, terkadang laki-laki ingin menikah lagi, tapi istri pertama tidak mengizinkan, itu tidak bisa melakukan permohonan poligami ke pengadilan. Makanya mereka memilih untuk jalur pernikahan siri. Yang paling banyak menjadi alasan pernikahan siri itu adalah karena tidak mampu dalam biaya secara materi ya guys ya. Karena untuk menikah sah mereka butuh banyak uang dan mereka tidak mampu untuk menyiapkan uang tersebut, sehingga yang dipilih adalah pernikahan secara agama saja, yaitu nikah siri. Kemudian yang terakhir ini mereka tidak tahu hukum dan tidak mau tahu hukum, sehingga mereka melakukan pernikahan siri tanpa berpikir nantinya ada nggak efeknya atau misalkan ada nggak akibatnya pernikahan siri yang mereka lakukan itu. Jadi kayak benar-benar mereka itu nggak berpikir secara jauh dalam melakukan pernikahan siri tersebut guys. Nah, itu beberapa sih, masih banyak lagi untuk faktor-faktor selain yang aku sebutkan itu. Guys, jadi setelah aku menjelaskan sedikit tentang pernikahan siri, kemudian faktor-faktor pernikahan siri terjadi, setelah ini aku akan membahas tentang akibat hukum pernikahan siri bagi perempuan dan juga anak. Jadi, pernikahan siri itu sangat berakibat fatal dan buruk bagi perempuan dan anak ya guys ya. Nah, perempuan ini kan sebagai istri, kemudian anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut. Secara sosial saja, istri dari pernikahan siri pasti dianggap buruk sama masyarakat, termasuk entah itu adanya hubungan gelap, kemudian entah dianggap sebagai perebut suami orang. Jadi anggapan itu pasti ada. Kemudian yang kedua, istri tidak bisa mendapatkan harta gonogini setelah terjadi perceraian. Yang ketiga, istri juga tidak bisa mendapatkan harta warisan setelah suaminya meninggal guys. Jadi tidak ada bagian apapun, termasuk anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut. Jadi anak juga tidak bisa mendapatkan harta warisan guys. Jadi selain tidak mendapatkan warisan dan juga harta gonogini, ini ada akibat yang sering kali terjadi kepada seorang istri, yaitu pada saat mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara jelas, karena kenapa? Mereka tidak punya legalitas pernikahan yang jelas, yaitu dengan bukti buku nikah. Mereka tidak punya buku nikah.
dan disitulah kesulitan jika dia menginginkan bantuan dari secara hukum untuk membantu dirinya melaporkan ke pihak polisian. Kemudian ini akibat untuk anak ya guys ya. Kalau untuk anak pasti akan kesulitan mengurus administrasi, entah itu akte anak, kemudian identitas anak. Jadi mereka bakalan kesulitan untuk mengurus administrasi untuk pendidikan anak. Dan mereka baru menyadari akibatnya setelah mereka kebingungan untuk mengurus administrasi anak yang mau sekolah. Jadi guys, sangat penting sekali memahami akibat pernikahan siri agar tidak banyak lagi terjadi pernikahan siri. Dan untuk kalian jangan sampai melakukan pernikahan siri ya guys ya, karena benar-benar akibatnya luar biasa dan kalian pasti akan menyesal di kemudian hari setelah melakukan pernikahan siri. Oke guys, jadi itu tadi adalah faktor dan juga akibat dari pernikahan siri. Dan kalau bisa kalian jangan pernah menikah siri, dan menikahlah secara sah, secara agama dan juga hukum, agar kalian bisa mendapatkan perlindungan hukum jika ada permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kalian. Oke guys, sekian dari sharing aku kali ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk kalian yang mau sharing masalah-masalah hukum bisa lewat DM Instagram aku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.